Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, marilah kita selalu panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, terutama nikmat umur panjang dan nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran dari rumah ini. Semoga kita dapat mengikuti pembelajaran ini dengan sebaik-baiknya. Untuk pertemuan kali ini, saya akan menyampaikan materi yang ada kaitannya dengan pergaulan remaja, yaitu dunia pergaulan dan etika dalam pergaulan. Nah, anak-anakku sekalian, masa remaja merupakan masa yang sangat kritis, masa untuk melepaskan ketergantungan terhadap orang tua dan berusaha mencapai kemandirian sehingga dapat diterima dan diakui sebagai orang dewasa. Keberhasilan para remaja melalui masa transisi sangat dipengaruhi oleh faktor biologis, kognitif, psikologis maupun faktor lingkungan. Dalam kesehariannya, remaja tidak lepas dari pergaulan dengan remaja lain. Remaja dituntut untuk memiliki keterampilan sosial atau social skill untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan sehari-hari. Keterampilan tersebut meliputi kemampuan berkomunikasi, menjalin hubungan dengan orang lain, mendengarkan pendapat atau keluhan dari orang lain, memberi atau menerima umpan balik, memberi atau menerima kritik, bertindak sesuai norma dan aturan yang berlaku, dan lain sebagainya. Nah, ada beberapa prinsip dalam pergaulan. Yang pertama adalah hak dan kewajiban. Hak kita memang layak untuk kita tuntut, tapi jangan sampai kita meninggalkan kewajiban kita sebagai makhluk sosial. Yang kedua, tertib dan disiplin. Marilah kita selalu tertib dan disiplin dalam melakukan setiap aktivitas, terutama disiplin waktu, agar kita tidak keteteran dalam melakukan setiap aktivitas. Yang ketiga, kesopanan. Marilah kita senantiasa menjaga sopan santun, baik dengan teman sebaya, orang tua, dan juga guru, kapanpun dan dimanapun kalian berada. Yang keempat, kesederhanaan. Marilah kita selalu bersikap sederhana, ya, tidak neko-neko, ya, tidak dibuat-buat, apa adanya, ya. Yang kelima, kejujuran. Jujur akan membawa kita ke dalam kebenaran. Bersikaplah jujur walaupun itu pahit rasanya. Yang keenam, keadilan. Marilah senantiasa kita bersikap adil dalam bergaul dan tidak membeda-bedakan dengan teman yang lain. Yang ketujuh, cinta kasih. Marilah kita saling mencintai dan menyayangi teman kita agar terhindar dari permusuhan. Yang kedelapan, suasana dan tempat pergaulan kita. Ini sangat penting juga buat kita, jadi mesti kita perhatikan juga. Nah, anak-anakku, beberapa faktor yang mempengaruhi pergaulan remaja adalah sebagai berikut. Sebagai makhluk sosial, individu dituntut untuk mampu mengatasi segala permasalahan yang timbul sebagai akibat dari interaksi dengan lingkungan sosial dan mampu menampilkan diri sesuai dengan aturan atau norma-norma yang berlaku. Begitu juga dengan pergaulan pada remaja, ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhinya. Antara lain, 1. Kondisi fisik. Penampilan fisik merupakan aspek penting bagi remaja dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Mereka biasanya mempunyai standar-standar tertentu tentang sosok fisik ideal yang mereka dambakan. Misalnya, standar cantik adalah posturnya tinggi, tubuhnya langsing, berkulit putih, dan lain-lain. Namun tentu saja tidak semua remaja memiliki kondisi fisik seideal itu. Karenanya, remaja harus bisa belajar menerima dan memanfaatkan bagaimanapun kondisi fisik seefektif mungkin. Remaja harus menanamkan keyakinan bahwa keindahan lahiriah bukannya
makna kecantikan yang sesungguhnya. Kecantikan sejati justru bersumber dari hati nurani, akhlak yang mulia, serta kepribadian yang baik, atau yang lebih keren disebut inner beauty. Yang kedua, kebebasan emosional. Pada umumnya remaja ingin memperoleh kebebasan emosional. Mereka ingin bebas melakukan apa saja yang mereka sukai. Dalam masa peralihan dari masa anak-anak menuju dewasa, seorang remaja senantiasa berusaha agar pendapat atau pikiran-pikirannya diakui dan disejajarkan dengan orang dewasa. Dengan demikian, jika terjadi perbedaan pendapat antara anak dan orang tua, maka pendekatan yang bersifat demokratis dan terbuka akan terasa lebih bijaksana. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan membangun rasa saling pengertian, di mana masing-masing pihak berusaha memahami sudut pandang pihak yang lain. Saling pengertian juga dapat dibangkitkan dengan bertukar pengalaman atau dengan melakukan beberapa aktivitas tertentu bersama-sama, di mana orang tua dapat menempatkan diri pada situasi remaja dan sebaliknya. Inti dari metode pemecahan konflik yang aman antara orang tua dan anak adalah menjadi pendengar yang aktif. Yang ketiga, interaksi sosial. Kemampuan untuk melakukan interaksi sosial juga sangat penting dalam membentuk konsep diri yang positif, sehingga seseorang mampu melihat dirinya sebagai orang yang kompeten dan disenangi oleh lingkungan. Dia memiliki gambaran yang wajar tentang dirinya sesuai dengan kenyataan yang ada, tidak dikurangi dan tidak dilebih-lebihkan. Yang keempat, pengetahuan terhadap kemampuan diri. Setiap kelebihan atau potensi yang ada dalam diri manusia sesungguhnya bersifat laten, artinya harus terus digali dan terus dirangsang agar keluar secara optimal. Kita melihat sejauh mana potensi itu ada dan di jalur mana potensi itu terkonsentrasi untuk selanjutnya diperdalam hingga dapat melahirkan karya yang berarti. Dengan menerima kemampuan diri secara positif, seorang remaja diharapkan lebih mampu menentukan keputusan yang tepat terhadap apa yang ia jalani, seperti memilih sekolah, memilih kuliah, memilih pekerjaan, atau memilih kegiatan-kegiatan yang akan dijalani. Nah, berikutnya ada beberapa prinsip dasar dalam pergaulan yang sehat. Nah, ada beberapa prinsip dasar dalam pergaulan yang sehat yang perlu diperhatikan agar pergaulan dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Prinsip dasar tersebut adalah sebagai berikut. 1. Saling menyadari bahwa semua orang saling membutuhkan. Seperti kita ketahui bersama bahwa setiap manusia pasti membutuhkan manusia yang lain, karena manusia adalah makhluk sosial. Jadi jangan egois dalam hidup ini. Tapi intinya kita saling membutuhkan. Jika hal ini sudah melekat dalam jiwa kita, maka kita akan lebih mudah dalam bergaul dengan orang lain secara sehat. 2. Hubungan memberikan nilai positif bagi kedua belah pihak. Hubungan yang baik adalah hubungan yang saling menguntungkan. Saya yakin Anda tidak suka dirugikan. Demikian sebaliknya, orang lain juga tidak suka kita rugikan. Yang ketiga, saling menghargai dan menghormati. Satu kata yang selalu saya ingat ketika kita ingin dihargai dan dihormati orang lain, maka kita harus lebih dulu bisa menghargai dan menghormati orang lain. Menghargai dan menghormati orang lain bisa dilakukan dengan banyak hal, seperti menghargai, menghormati pendapat orang lain, menghargai dan menghargai keyakinan, peribadatan orang lain, menghargai dan menghormati adat istiadat orang lain, menghargai dan menghormati cara berpikir orang lain, dan sebagainya. Hal ini penting dilakukan untuk membangun sebuah hubungan yang positif dengan orang lain. Yang keempat, tidak berprasangka buruk. Agama manapun jelas melarang seseorang untuk berprasangka buruk pada orang lain, karena prasangka buruk hanya akan mendatangkan masalah dan permusuhan antara kita dengan orang lain. Hal ini tentunya harus kita hindari jika kita ingin membangun sebuah hubungan yang sehat dengan orang lain. Yang kelima, saling memahami perbedaan.
Manusia dilahirkan dengan berbagai macam perbedaan, baik dari segi fisik, psikologis, ras, suku, budaya, agama, dan lain-lain. Setiap manusia itu memiliki keunikan tersendiri. Karena hal inilah kita harus memahami perbedaan tersebut. Apa yang kita rasa cocok untuk diri kita belum tentu cocok untuk orang lain. Apa yang kita pikir benar belum tentu benar juga untuk orang lain. Apa yang kita rasa baik buat diri kita belum tentu juga baik untuk orang lain. Sadarilah hal ini dengan baik supaya kita bisa menjalin hubungan yang lebih sehat dan kondusif. Nah, berikutnya adalah memahami etika dalam pergaulan. Etika pergaulan adalah sopan santun atau tata krama dalam pergaulan yang sesuai dengan situasi dan keadaan, serta tidak melanggar norma-norma yang berlaku, baik norma agama, kesopanan, adat, hukum, dan lain-lain. Etika itu artinya adalah norma atau perilaku yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi, etika dalam pergaulan itu berarti berbuat sesuai peraturan dalam pergaulan. Kalau kita tidak sesuai dengan peraturan, maka kita akan terjerumus dalam pergaulan bebas dan masa depan kita akan hancur cuma karena pergaulan bebas yang semata-mata itu tidak berguna bagi kita. Etika dalam pergaulan dapat diketahui dengan pengenalan individu, berusaha mengetahui sifat, sikap, pandangan hidup, latar belakang, dan tingkah laku individu yang kita kenal. Pengertian terhadap individu, yaitu berusaha untuk mengerti setiap teman mempunyai ciri khasnya, keunikannya, budayanya sendiri-sendiri. Dunia bergaul identik dengan dunia remaja pada umumnya. Sering kita dengar istilah kuper atau kurang pergaulan. Remaja dianggap kuper apabila remaja tersebut kurang atau bahkan kemungkinan sekali tidak pernah bergaul, setidaknya dengan teman-teman sebaya, baik di sekolah maupun di luar sekolah, sehingga menjadi bahan tertawaan karena ketinggalan berita. Dalam bergaul, kita juga sebaiknya pandai menempatkan diri dan dapat membedakan bagaimana sikap kita terhadap orang yang lebih tua dan yang lebih muda. Orang yang lebih tua atau yang dituakan harus kita hormati, yang sebaya harus kita hargai, dan yang lebih muda harus kita sayangi. Dalam etika pergaulan antar manusia perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Siapa yang kita hadapi? Apakah teman, guru, atau orang tua? 2. Di mana pergaulan itu sedang berlangsung? 3. Bagaimana cara kita bersikap? Nah, agar terjadi hubungan yang selaras, serasi, sesuai dengan etika pergaulan, seseorang perlu bersikap antara lain. 1. Perhatian terhadap orang lain. 2. Menghormati orang yang lebih tua atau yang dituakan. Teman sebaya harus dihargai dan yang lebih muda harus kita sayangi. 3. Mengetuk pintu atau permisi jika kita akan masuk ke suatu ruangan atau kamar. 4. Memberi salam jika kita berjumpa dengan orang lain. 5. Mohon maaf jika kita melakukan kesalahan. 6. Melakukan perintah dengan wajah yang cerah. 7. Dapat menempatkan diri. 8. Sanggup menyesuaikan diri dengan lingkungan. 9. Rendah hati dan tidak ingin menang sendiri. 10. Siap memberi bantuan sesuai dengan batas kemampuan yang kita miliki. Nah, dari pernyataan yang sudah saya sampaikan di atas, maka dapat kita simpulkan sebagai berikut. Kita sebagai generasi muda penerus bangsa harus rajin belajar, sungguh-sungguh dalam menjalankannya, jangan gampang goyah atau mudah menyerah begitu saja. Jangan takut, karena Allah selalu bersama kita. Dan kita harus pintar dalam menyikapi pergaulan remaja di zaman sekarang ini. Boleh tahu, tapi jangan ditiru mentah-mentah. Pilih dan pilahlah yang terbaik buat hidup kita di masa yang akan datang. Ya, buatlah
filter yang positif terhadap kehidupan kita, agar hidup kita kelak lebih baik di masa yang akan datang. Itulah sedikit hal-hal yang bisa saya sampaikan yang berkaitan dengan dunia pergaulan dan etika pergaulan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa lagi anak-anakku. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.